Hidup terkadang gak akan berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Karena di sini kita pasti akan menemukan yang namanya hambatan, yang dimana hambatan ini itu akan membuat atau menghambat rencana yang sudah kita susun dari awal. Ditambah lagi, di zaman yang serba modern kayak begini, banyak sekali streamer yang melakukan hal-hal bodoh untuk mendapatkan viewer yang banyak, dan mereka itu nggak sadar kalau mereka melakukan sesuatu hal yang merugikan diri mereka sendiri. Oh my God! Kali ini kita akan membahas sebuah acara live TV show yang diciptakan oleh Reese Shearsmith dan Steve Pemberton. Nah, mereka berdua ini adalah tokoh perfilman, aktor, sekaligus juga penulis cerita yang telah membintangi berbagai film ternama, dan nama mereka ini sangatlah terkenal. Nah, mereka ini itu terkenal bukan gara-gara menjual namanya doang ya, bukan menjual nama brandnya, melainkan mereka menjual ide cerita film yang telah mereka ciptakan. Dan bisa dikatakan juga setiap film yang mereka ciptakan, setiap film yang mereka mainkan itu membuat orang-orang merasa tertarik dan berminat menonton film tersebut, yang pada akhirnya mereka berdua itu menjadi sangat-sangat terkenal. Sampai suatu hari di sini ada sebuah perusahaan BBC yang paling besar, yang dimana perusahaan ini itu mengkontak mereka berdua dan memberikan sebuah tantangan untuk menciptakan sebuah film yang alurnya itu nggak bisa ditebak seperti apa. Pokoknya filmnya ini itu harus bisa memberikan para penonton merasakan feel horror. Yang pada akhirnya tantangan tersebut langsung diterima sama kedua pria ini, si Reese Shearsmith sama Steve Pemberton. Bahkan mereka pada saat itu memberikan sebuah spoiler atau sebuah judul, yang dimana mereka akan membuat film yang bernama Inside Number 9. Cuman walaupun tantangan tersebut langsung diterima sama si Reese dan juga si Steve, bukan berarti mereka nggak mengalami yang namanya hambatan pas pembuatan film. Karena ada banyak sekali hal yang harus difikirkan, seperti bagaimana bisa membuat sebuah alur cerita yang menarik, plot twistnya seperti apa, terus bagaimana juga caranya untuk menyiapkan sebuah film yang katanya filmnya ini itu akan ditayangkan tepat di malam Halloween. Lalu bagaimana juga caranya mereka harus bisa menyiapkan sebuah film yang harus ditayangkan tepat pada malam Halloween. Ditambah lagi mereka juga harus menayangkan filmnya secara live. Karena pada saat itu untuk seorang bintang film atau seorang aktor, ketika mereka bisa mendapatkan sebuah challenge dari perusahaan BBC, itu akan menjadi sebuah hadiah yang sangat besar oleh si Steve Pemberton sama si Reese Shearsmith. Karena untuk seorang aktor, seorang bintang film dan juga seorang sutradara film, ketika mereka bisa mendapatkan sebuah challenge atau tantangan dari BBC, ini merupakan sebuah hadiah yang sangat besar. Karena kalau acaranya sukses, maka acara TV dari Reese Shearsmith dan juga Steve Pemberton ini sudah pasti akan meledak dan membuat mereka semakin populer. Cuma bisa dikatakan juga ini challenge-nya hasilnya bisa dikatakan 50-50, karena kalau misalkan acara mereka berantakan, maka ini akan membuat reputasi mereka berdua hancur dalam sekejap. Ceritanya film Inside Number 9 ini akan ditayangkan pada 28 Oktober 2018 di jam 10 malam, atau lebih tepatnya ini akan menjadi acara pembukaan di malam Halloween. Dan bisa dikatakan ini adalah acara yang paling spesial juga, karena sang sutradara itu juga mengatakan akan memberikan plot twist yang enggak tertebak dan juga alur yang benar-benar bisa membuat penontonnya terkejut. Ditambah lagi karena saking meledaknya berita tersebut, banyak sekali website yang memberikan petunjuk atau sedikit spoiler di dalam film tersebut. Ceritanya itu kayak apa dan akan membahas kisah yang seperti apa. Dan bisa dikatakan juga spoilernya pada saat itu cukup akurat, di mana di sini si Steve Pemberton katanya akan bermain sebagai penduduk lokal bernama Arthur Flatwich yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus rumit karena adanya insiden yang pernah terjadi di masa hidupnya. Film Inside Number 9 di sini dikabarkan akan mendapatkan beberapa episode di dalam satu season. Nah, yang paling menariknya, rupanya di dalam satu episode itu terdapat satu cerita yang berbeda. Jadi setiap episode rupanya memiliki cerita atau tema yang berbeda-beda. You've done anything like this? It is, yeah. I mean, we always like to push ourselves with the stories that we tell with Number 9, so we thought this would be a particularly scary thing to attempt. So
that's what we've done, isn't it? But it's a bit like you and your boat races. It was a bet essentially. Nah ini tentunya akan menjadi semakin sulit untuk si Steve dan juga si Reese Shearsmith, karena untuk membuat sebuah film dalam satu season yang ada beberapa episode dan di dalam satu episode juga ceritanya itu dituntut harus habis untuk mendapatkan cerita yang baru di setiap episode yang barunya, itu akan membuat mereka ya katakanlah memang agak sulit juga untuk si dua sutradara ini. Bayanginlah, lu adalah seorang sutradara, terus lu juga harus dituntut untuk main filmnya. Ini bukan karena mereka itu nggak punya duit untuk menyewa seorang bintang film ya, melainkan mereka memang pada dasarnya dari dulu suka untuk main film. Jadi wajar aja kalau misalkan si sutradara itu ikut dalam bermain film. Nah, sampailah di suatu momen di mana di sini ada seorang host pembawa acara yang kebetulan juga bertanya kepada si Reese Shearsmith. Pada saat itu mereka bertanya apakah Reese Shearsmith percaya dengan yang namanya hantu atau sesuatu yang tampak di mata tapi mereka beneran ada dan mengelilingi di kehidupan kita. Rupanya pada saat itu juga si Reese Shearsmith itu langsung menjawab enggak, dia itu enggak percaya dengan yang namanya hantu karena hantu itu adalah sesuatu yang bullshit untuk dirinya, dan kalau dikatakan takut nggak sama hantu, ya Reese itu juga biasa aja kali. Because you write about horror and supernatural and paranormal, are you believers in ghosts? Do you have, a kind of, are you very much kind of open to believing that there is something out there? No. Nah sebenarnya si host ini itu kan bertanya kenapa si Reese itu takut sama hantu, itu bukan gara-gara untuk menguji si Reese ya, melainkan si hostnya ini itu kayak pengen bertanya ke si Reese apakah dia itu punya pengalaman supranatural atau semacamnya, kenapa dia bisa atau berani ngambil resiko untuk ngebikin sebuah film horor kalau misalkan ini orang nggak percaya sama yang namanya horor atau hantu, tapi bagaimana bisa menciptakan sebuah film horor, kan aneh. Sampailah suatu hari ketika obrolan mereka itu diupload ke media secara publik. Di sini tiba-tiba muncul sebuah berita yang cukup heboh, di mana studio Granada, studionya si Reese Shearsmith sama Steve Pemberton, dikabarkan mengalami gangguan supranatural. Nah yang paling parahnya lagi, ternyata Granada Studio ini juga dikabarkan akan dijadikan lokasi syuting untuk pembuatan film Inside Number 9. Nah ngomongin soal studio Granada, ternyata studio ini itu sudah berdiri dalam waktu yang cukup lama, di mana ternyata studio Granada itu sudah berdiri pada tahun 1951. Bahkan studio Granada itu juga sering digunakan untuk pembuatan film drama-drama opera bernama Coronation Street. Film ini bahkan dibintangi oleh artis-artis ternama pada masanya. Nah rupanya di tahun 1951 para artis yang main di film opera ini itu juga mengklaim nih kalau mereka rupanya sering banget mengalami yang namanya gangguan supranatural. Karena studio ini saking terkenalnya sebagai studio yang berhantu banget. Di sini ada sebuah acara TV bernama Most Haunted yang melakukan investigasi di studio tersebut. Dan kebetulan juga Most Haunted di sini menemukan sejumlah fakta yang cukup mengerikan. Di antaranya, lokasi studio ini ternyata dulunya di zaman Victoria itu pernah dibangun sebuah gereja, dan di samping gerejanya ini juga terdapat makam kuburan yang jumlahnya ada sebanyak ratusan orang. Dan ada kemungkinan juga fenomena supranatural yang dialami sama orang-orang yang pernah bermain ke studio ini itu terjadi gara-gara arwah atau hantu-hantu ini itu sebenarnya nggak tenang, dan mereka itu nggak suka kalau tempat mereka itu dikunjungi sama manusia. Nah setahun kemudian, label dari film Coronation Street memutuskan untuk pindah ke studio lain karena mereka udah merasa di studio ini itu benar-benar gak aman untuk bikin film, karena banyak sekali gangguan-gangguan yang menghambat pas mereka lagi bikin film. Cuman sayangnya apa yang terjadi sama mereka sebelumnya di Granada Studio ternyata ini menghantui mereka, karena setelah mereka itu pindah ke studio baru, ternyata fenomena-fenomena gangguan aneh ini itu masih mengikuti orang-orang dari label film Coronation Street. Yang pada akhirnya karena studio Granada ini benar-benar berhantu dan benar-benar membuat orang-orang ketakutan, studio ini itu pada akhirnya dijadikan sebuah tempat wisata untuk umum di mana orang-orang boleh berkunjung ke sana untuk merasakan bagaimana rasanya kengerian dari studio yang benar-benar dikatakan
ada hantunya. Nah, di saat yang bersamaan juga ternyata di sini muncul seorang pria yang enggak dikenal nih. Rupanya pria ini itu entah semacam kayak cenayang atau gimana. Pria ini itu rupanya melihat atau punya vision. Dia itu ngelihat di bagian studio Granada di dalam salah satu ruangan ini, ngelihat ada sosok seorang anak perempuan yang memakai gaun berwarna putih kayak model-model anak kerajaan, anak bangsawan. Pria ini itu juga ngomong kalau anak ini itu terlihat murung dan selalu memperhatikan ruangan ke ruangan tanpa berbicara sama sekali atau memberikan interaksi kepada si pria tersebut. Setelah itu, barulah di sini muncul sebuah rekaman dari seorang pendeta atau pastor yang mencoba untuk mengusir para arwah yang bersarang di dalam studio Granada. I am not a threat. I am here as a messenger. All I do is carry a message. You have to leave this site. Beberapa teori ada yang mengatakan kalau kemungkinan studio ini telah terkutuk. Yang artinya kutukannya ini itu akan membawa sebuah petaka yang sangat mengerikan kepada manusia. Belum lagi di sini juga muncul sebuah acara TV show di mana tadinya acara ini sebenarnya untuk menghibur para penonton, rupanya malah berubah menjadi sebuah tragedi yang benar-benar tidak menyenangkan. Di antara semua fakta-fakta yang ada dari studio yang katanya berhantu, terus lokasi studio ternyata adalah lahan kuburan dari orang-orang di zaman Victorian, atau katakanlah studionya terkutuk, bahkan sampai muncul sebuah video di mana pendeta yang mencoba melakukan pengusiran hantu. Ternyata Richard Smith dan juga Steve Pemberton setelah mendengar adanya fakta-fakta yang begitu mengerikan, mereka tetap nggak percaya dengan yang namanya hantu dan tetap memutuskan untuk membuat filmnya di dalam studio tersebut. Nah, berikut ini gue akan menyajikan sebuah cuplikan yang cukup menarik, di mana ini adalah cuplikan tayangan dari film Inside Number 9 yang dikabarkan juga film ini itu benar-benar membuat semua orang terkejut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. It's Halloween week here on BBC Two. Looking forward to this live episode of Inside Number 9. Been looking forward to Inside Number 9 Live. Almost time. Inside Number 9 Live starts very soon and I'm very excited. Hello, can you hear me? Anybody else lose the sound on Inside Number 9? Or just me? Oh no, the sound went on Inside Number 9! A live broadcast of Inside Number 9 and it's gone tits up. I was able to perform the service myself. Oh well, hopefully didn't miss any important plot details. I hope I'm not interrupting your evening. I've told the Reverend to get a man in. Afraid I have some rather upsetting news. I'm very sorry, but as you can hear, we're having a few problems at the moment with the sound. Inside Number 9, complete disaster. What a mess. Well, Inside Number 9 isn't going well. We hope to rectify that for you in just a few moments. Dropped my essay to watch Inside Number 9 and then BBC Two said there are some problems with the clip. Setelah acara film dari Inside Number 9 ditayangkan secara live, rupanya banyak sekali para penonton yang pas mereka nonton, mereka merasa sangat kecewa dan mengatakan kalau BBC ini nggak becus untuk menayangkan atau nge-broadcast sebuah film yang dibikin sama si Steve Pemberton sama Richard Smith. Padahal mereka sudah ngebikin film susah payah tapi ditayangkan dengan hasil yang tidak memuaskan. Cuman yang salah ini bukanlah dari pihak BBC atau pihak dari si kedua pria ini, melainkan ternyata studio Granada dihantui secara live. Well, as you can see, we are continuing to have difficulties with Inside Number 9 tonight. Bloody knew it. Holy f***, Inside Number 9 is f***ing brilliant. Holy f***. Get any information about what's going on, I will of course let you know. Hello? Is someone there? Hantu mulai bermunculan secara live di kamera.
Beberapa kru dikabarkan banyak yang pingsan. Lalu ada penampakan kaki manusia yang tiba-tiba lewat di bagian cermin. Steve! You have to leave this site. There's been an accident! 22,000 bodies. Inilah yang terjadi pada 28 Oktober 2018, gangguan supranatural yang paling mengerikan di dunia.